Halo Mas Eko. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Ya, baik-baik saja lah. Sudah hari Ya, gimana? sehat kan? Ya, kadang-kadang tadi kurang baik lah. Kalau saya seger waras lah. Ya, kurang baik ini kan finansialnya. Oke. Yang penting kita tetap bisa Apa? eksis di dalam ngopi jal ini, ngobrol pinggir jalan ini. Entah sudah episode keberapa ya kita ini. Ya, Gimana? Ada tanggapan-tanggapan yang manis-manis atau yang pahit-pahit terkait ngopi jal ini Mas Eko? ya terserah peristiwa yang ada sekarang. Itu aja. Jadi momennya apa? Gak apa-apa, mungkin bisa memberikan pencerahan ya kepada khalayak, ke publik gitu aja. Kita ini sudah berapa season ya nggak ada yang bayar tapi masih eksis gitu loh. Yang usia juga kita sudah tidak muda lagi gitu loh. Jadi ya kita bangkitkanlah nasionalis, apalagi untuk generasi milenial atau generasi sekarang dan yang akan datang ini, bagaimana ya nasib atau kondisi Republik Indonesia ini gitu loh. Meskipun kita orang miskin, orang apa, tapi ya sudahlah menilai sendiri. Kadang-kadang kita ini kan sudah miskin, nggak mau memberikan arah ya terkait bagaimana lah. Kita ini kadang-kadang ya juga banyak loh tokoh-tokoh pahlawan nasional yang hidupnya juga sekarang nggak ada tanah, nggak punya rumah pun ada. Nah ini loh, ini yang terjadi gitu. Oke Mas Eko, tetap eksis dengan katakanlah perjuangan dalam tanda petik kita ya sebagai publik, sebagai masyarakat ya. Oh iya, wis gitu aja lah. Nah sekarang tema apa yang Mas Eko bawa? Inspirasi apa atau apa yang sedang Mas Eko cermati hari ini 21 Agustus, hari Rabu ini? Oh iya, makasih ya. Makasih. Ini kemarin ini kan apa ya? Saya dengar bahwa Kapolri ya datang ke Surabaya gitu. Dan saya tanya rekan-rekan ya dan kawan-kawan itu terkait masalah itu untuk Hari Juang Nasional. Hari Juang Nasional ya, teman-teman media kita banyak yang juga memberitakannya. Silakan Mas Eko dikupas, diuraikan secara detail apa itu Hari Juang. Ya itu kan terkait peristiwa proklamasi ya. Proklamasi yang kita ketahui itu tanggal 17 Agustus 1945 itu kan proklamasi kemerdekaan gitu. Tetapi pada tanggal 21 Agustusnya itu juga ada proklamasi yang namanya proklamasi polisi ya. Jadi seingat saya juga berbunyi untuk rakyat, untuk bersatu dengan rakyat itu. Untuk bersatu dengan rakyat dengan dalam memperjuangkan ya, dalam perjuangkan proklamasi tahun 1945 itu. Jadi dengan ini polisi menyatakan polisi Republik Indonesia ya. Itu yang saya ingat gitu. Jadi itu yang membacakan teksnya itu kan ya Bapak Muhammad Jassin, saya Muhammad Jassin, dia seorang inspektur polisi ya. Inspektur polisi kelas 1 ya, ke Brimob ya, juga sebagai inspektur upacara mungkin ya, yang mengumpulkan berapa anggota kepolisian ya, seingat saya 250 lah. Jadi ya juga ada dulu kan namanya namanya polisi istimewa ya dalam pemerintahan Jepang itu ya, yang kita tahu bernama Tokubetsu ya kalau nggak salah, Seat Sutata atau apa gitu. Nah itu jadi agar tidak terlepas ya, agar terlepas lah,
nggak diperlarat lah oleh kolonial atau penjajahan Jepang gitu. Jadi intinya di situ. Jadi apalagi yang seingat saya di situ ya, seingat saya ya, hingga peristiwa tersebut itu kan apa ya, sangat apa ya, sangat hero juga karena dalam mempertahankan kemerdekaan, iya, kemerdekaan itu kan juga anak muda gitu loh. Jadi ada peran serta ya polisian itu ya dalam mempertahankan republik ini ya agar tidak terjajah kembali seperti itu. Jadi itu dalam peristiwa agresi militer Belanda kedua itu ya, 49 itu ya? Enggak, ini kan kita ketahui kan peristiwa di Surabaya ini kan 10 November gitu. 10 November. Iya, 10 November. Jadi kita mengingatkan tokoh pahlawan nasional kita, Bung Tomo ya, dari Surabaya gitu. Jadi ya ikut peran serta karena mungkin ya saat itu ada bahasanya Bung Tomo. Ya ini mungkin ya saya itu bahwa berharap PETA itu mendukung untuk perjuangan rakyat Surabaya untuk kemerdekaan itu loh. Jadi kok membiarkan dilucuti senjata oleh tentara atau oleh Jepang lah seperti itu, hingga siapa namanya ya Jasin dan polisi juga apa ya ikut siap lah berpopet lah tempur gitulah seperti itu untuk mempertahankan seperti itu. Ya, saya dengar ya, atau ya saya simak coba seperti itu gitu loh. Jadi terlepas apapun kan kita yang dulu dikenal masih apa ya, masih ingin merdeka yang betul ya, sesungguhnya itu ya seperti apa kalau tidak ada kepedulian atau pengorbanan ya yang ingin katakan gitu. Jadi semua ikut andil ya untuk memerangi imperialis, kolonialis dan seperti itulah ya. Jadi itu peristiwanya sangat ya katakan sangat heroik lah, karena pada saat itu juga kita ketahui yang selama ini kan juga arek Surabaya atau apa, tapi ada peran juga kayak polisian ya, dari kepolisian. Polisi istimewa juga di siapa tokoh kepolisian yang turut mempertahankan kemerdekaan waktu itu? Ya saat itu kan di Surabaya kan Muhammad Yasin gitu. Muhammad Yasin ya? Iya, Muhammad Yasin. Dan katakan tadi ya inspektur polisi kelas 1 ya pada zaman itu ya dia dijuluki apa namanya komandan ya, brimob gitu ya, brigade mobil gitu. Jadi apa ya, hingga di tahun 1988 ya, sehingga saya dibangun ya, dirikan monumen gitu, monumen polisi ya, yang ada di Jalan Raya Sudarmo itu ya. Monumen polisi akan mengingatkan kembali tentang jasa-jasa ya polisi ya, yang sekaligus untuk menghormati ya seperti itu monumen itu. Jadi monumen itu kan suatu bentuk ya bahwa kita ini jangan sekali-kali melupakan sejarah itu, apa yang pernah dipidatokan Bung Karno ya pada tanggal 17 Agustus 1966, dan itu sangat mulia gitu terkait tentang perjuangan dan pengorbanan ya seperti itu kalau nggak salah pada tahun
1988 itu monumen itu dibangun, didirikan hingga saat itu Panglima ABRI Jenderal Trisutrisno kalau nggak salah ya, itu yang meresmikan ya terkait monumen itu, hingga tahun 2018 itu direnovasi gitu loh, monumen tersebut direnovasi. Nah itu yang meresmikan kembali seingat saya Kapolda itu, Jawa Timur, saya lupa namanya ya tahun itu ya. Yang hingga ya ini nggak tahu ya ini pertama kali lah diperingati gitu loh, hingga apa ya, ada surat keputusan kepolisian ya, negara Republik Indonesia itu nomor 95 garis miring 1 ya garis miring 2024 itu tentang Hari Juang Kepolisian Republik Hari Juang Kepolisian. Iya. Itu tanggal 22 Januari. Terus tanggal 12 Agustus kemarin ada ketetapan kepolisian ya lagi, itu nomor 1325 garis miring Karma 7 2024 itu tentang tata upacara Hari Juang Nasional. Jadi ini sifatnya ini kan juga apa ya, mengenang, menghormati, dan hingga ada surat telegram ya dari kepolisian itu, surat telegram kepolisian itu nomor 455 itu garis miring angka Romawi 7 itu tahun 2024 yang menginstruksikan ya, jajaran ya kepolisian ya dari daerah ya seperti Polda, Polres dan Polresta itu ikut diaturkan ikut berpartisipasi gitu ya. Ada surat telegramnya itu juga dari Kapolri terkait upacara ini nanti yang diselenggarakan ya. Ini kan ini kan masih pagi kita ketemu ya, mungkin jam 8 ini ya seingat saya seperti itu. Tapi kemarin malam sudah apa ya diselenggarakan ya itu. Saya dengar itu untuk sarasehan dan tasakuran ya, di Polda ya, itu ya temanya ya mungkin dengan semangat itu apa namanya proklamasi apa polisi, proklamasi kepolisian, iya polisi oleh M. Yasin dan enggak iya itu, ya, itu awalnya dan Polri siap menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Temanya seperti itu, dan kita ketahui monumen pers ini maaf ya, ini monumen polisi ini kan juga apa ya kita ketahui lah proklamasi polisi itu kan apa ya ada untuk bersatu ya, untuk bersatu dengan rakyat gitu dalam apa ya, untuk bersatu dan komponen pejuang yang lain gitu ya, bukan untuk bersatu dengan rakyat dalam perjuangan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Dan dengan ini polisi menyatakan sebagai polisi Republik Indonesia, yang kita ketahui kan polisi istimewa kan dibentuk oleh Jepang ya, oleh Jepang. Jadi ingin terlepas ya dari pokoknya ingin terlepas lah, tidak mau diperalat gitu loh oleh kolonial atau penjajahan Jepang gitu. Jadi kita ingin betul-betul mempertahankan kemerdekaan ya yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus tahun 1945 seperti itu. Jadi
heroik juga. Dan kita ketahui Bung Tomo kan juga apa ya, ini nggak tahu bener apa enggak ya terkait untuk bahasanya apa gitu loh, bahwa PETA gitu loh, mohon maaf kalau saya dulu ya, PETA itu berharap PETA mendukung gitu, untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Jadi kok membiarkan dilucuti apa benar itu, dan enggak Ya, jadi ini koreksi sedikit Mas Eko, terkait dengan pelucutan. Nah, itu yang dilucuti bukan siapa-siapa, tetapi yang dilucuti itu adalah tentara Jepang. Yang ketika polisi yang dibentuk oleh Jepang ini, namanya Jepang tadi yang sulit kita tirukan itu tadi. Toko beretsu kayak Subtai gitu loh, seingat saya itu. Polisi istimewa, kemudian polisi istimewa. disebut sebagai polisi istimewa yang dibentuk oleh Jepang, kemudian melucuti tentara-tentara Jepang, senjata Jepang untuk dipakai, diberikan kepada para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan di agresi militer Belanda itu. Waduh, saya kurang paham ya. Jadi yang terpenting bagi saya bahwa ya jangan sampai lah ini diklaim siapa yang memperjuangkan. Nah, semua berjuang lah, termasuk rakyat juga. Kita ingat dengan pidatonya atau orasinya Bung Tomo kan seperti menggelagar ya, seperti yang dari cerita itu, ini kalau dirangkai cerita rakyat, cerita publik yang menjalani pada saat itu, yang terlibat saat itu. Di sini akhirnya terjadi suatu kerjasama, Mas Eko. Kerjasama antara pihak pejuang, pihak tentara, pihak rakyat dengan polisi istimewa ini. Kemudian mereka mencuri senjata-senjata, baik senjata Jepang maupun persenjataan Belanda. Kemudian diberikan kepada para pejuang untuk melakukan perlawanan. Seperti itu, Mas Eko. Oke, silakan dilanjut, Mas Eko. Ya, ini kan juga semua ikut berjuang lah, gitu loh pada saat itu. Ya, kalau dihitung berapa ribu korban ya yang merenggut nyawa atau yang menjadi korban ya, seperti itu. Jadi untuk Muhammad Yasin aja mengumpulkan ya berapa personil gitu, saya 250 di markas polisi istimewa itu untuk memproklamasikan polisi gitu loh, karena terlepas apapun kemerdekaan harus dipertahankan seperti itu gitu loh. Jadi tapi ini baik juga ya, baik juga. Jadi untuk selama ini ke pertama kali ini. Oke, Mas Eko ya. Peringatan Hari Juang Polri ini dipusatkan di Kota Surabaya di Monumen Perjuangan Polri. Ini memang merupakan peringatan yang pertama. Apa yang Mas Eko ketahui terkait dengan perjuangan dari Polri ini? Kalau dielaborasi lebih rinci lagi, kalau memang bisa lebih rinci lagi. Ya, ini kan pertama kali ya terkait polisi istimewa itu yang dibentuk oleh Jepang ya, Toko Buretsu Kai. Jadi memang yang kita ketahui kan proklamasi kemerdekaan. Nah, ini kan ada proklamasi polisi gitu. Artinya kan bahwa polisi juga ikut berperan dalam memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan. Yaitu saya ulang lagi untuk agar terlepas ya atau tidak diperalat oleh kolonial, dan ini kan nasional gitu, seperti itu. Karena bagaimanapun kan
kemerdekaan itu kan harus dipertahankan ya. Jadi kita harus menghormati ya, juga mengenang itu peristiwa tersebut gitu yang sudah saya paparkan ya secara singkat tadi. Ya, jadi untuk sebagai motivasi lah gitu, jangan seperti dulu itu kan pengabdian ya terhadap bangsa dan negara gitu. Ya, sekarang saya nggak tahu ya, jangan jadikan institusi polisi sebagai pekerjaan gitu. Ya ini kan bagaimana ya, kita ketahui bahwa polisi ini sudah berapa kali ya regulasinya ditetapkan ya. Yang kita ingat itu terkait undang-undang ya nomor berapa ya di era Bung Karno itu tahun 1961 ya. Enggak. Iya. Tentang ketentuan Polri itu, seingat saya, yang di era Orde Baru itu nomor 28 sih tahun 1997 hingga reformasi kan, hingga apa di era reformasi itu yang umum MPR ya, hingga terbit TAP MPR nomor 6 itu tahun 2000 tentang pemisahan ya TNI dan Polri, TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peran ya fungsi TNI dan Polri, hingga terbit Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi sudah saya katakan tadi, saya lupa itu, bahwa monumen pers yang ada di Jalan Raya Darmo, Monumen Juang oh iya, saya Kepolisian. lupa. Monumen Juang ya, monumen Juang polisi ya, monumen polisi gitu loh. Itu dibangun dan didirikan itu tahun 1988 di era Orde Baru, seingat saya. Waktu itu diresmikan Panglima ABRI Trisno itu ya, terus mengalami renovasi ya, perbaikan gitu ya, tahun 2018 ya, ingat saya, hingga diresmikan oleh Kapolda Jawa Timur. Jadi agar mengingat kembali ya, atau yes, bahwa polisi yang selama ini kan apa ya, ya ini kan bagus gitu loh, artinya kan mengingat sejarah lagi gitu loh, jas merah gitu loh. Ini penting juga ya. Yang kita ketahui polisi ini kan tugas fungsinya kan kita ketahui sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat ya, terus penegak hukum, terus memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban ya kan. Hingga ada satir ya dari Gus Dur, seingat saya itu, bahwa polisi yang jujur itu Jenderal Geng Imam Santoso ya, yang kedua polisi patung, yang ketiga polisi tidur. Lah ini sebenarnya kan ini tamparan keras agar institusi kepolisian harus merefleksi diri gitu, harus berbenah diri gitu loh, dan kita menginginkan polisi yang baik ya, yang jujur ya. Yang kita tahu akhir-akhir ini kan ya banyak ya
pemberitaan ya terkait kemarin juga Ferdy Sambo, belum lagi ya kasus narkoba ya. Siapa? Teddy Minahasa. Teddy Minahasa. Nah ini kan apa ya? Ini kan juga merusak ya citra Polri ya. polisian gitu. Jadi ini yang prihatin ya. Ya bagaimana membangkitkan lagi gitu loh agar polisian itu dapat kepercayaan masyarakat ya. Soalnya kan gini ya, polisian ini kan di bawah langsung presiden ya, seingat saya seperti itu. Jadi yang bertanggung jawab ada namanya lembaga, namanya Kompolnas yang memiliki fungsi Pengawasan. Ya seperti itu, juga mempertimbangkan terkait pengangkatan dan pemberdayaan seorang Kapolri, dan setelah itu memberikan arah ya kebijakan polisian Republik Indonesia itu dan bertanggung jawab kepada presiden seperti itu. Nah, jadi apakah polisian 2024 ini lebih baik gitu loh, biar masyarakat atau publik aja ya yang menilai gitu. Kita hanya memberikan apa ya pandangan-pandangan ya sebagai itu ya. Jadi dalam sejarahnya kita ketahui ya, polisian gitu, itu karena pertama kali apa Jenderal Sukanto ya, Raden Said Sukanto. ya Sukanto Cokro ya di Atmojo itu kan Kapolri pertama kali hingga diberikan anugerah ya, dapat anugerahan menjadi pahlawan nasional ya. Ya kalau saya simak sedikit dia juga ikut berperan lah dalam penumpasan pemberontakan DI, terus PRRI, Permesta ya. Jadi itu enggak, terus Pak Muhammad Yasin ya itu juga dapat anugerahan ya untuk menjadi pahlawan nasional. Yang ingin saya pertanyakan, bagaimana dengan Jenderal Hugeng gitu, Imam Santoso? Saya berharap Bapak Jenderal Hugeng Imam Santoso sebagai potret polisi, sebagai figur polisi, sebagai tokoh polisi yang jujur gitu loh. Jadi ya diberikanlah penganugerahan menjadi tokoh ya menjadi tokoh atau menjadi suri tauladan ya, agar polisi yang sekarang ini tidak terkesan atau tidak apa ya, tidak cederai oleh beberapa oknum-oknum yang polisian yang mencederai gitu loh, yang melukai atau yang bahasanya ini apa ya, pokoknya seperti itulah. Jadi gitu SSS Blank, jadi gitu. Oke, terakhir Jadi, ya. mengenang itu baik ya, tentang jasa dan perlu ditegaskan bahwa polisi saat itu juga ikut berperan. Yang selama ini kita ketahui arah-arah Surabaya gitu loh, terus tentara rakyat ya seperti itu. Dan saya ya polisi ya karena ada peristiwa saat itu ya yang dikabarkan gitu loh, dan ini hari upacaranya, hari juang gitu yang harus dilakukan oleh jajaran kepolisian di tingkat Polres maupun Polresta ya di beberapa daerah. Dan surat telegram dari Kapolri sudah diterbitkan nomor 455 Karpali 7 berapa itu ya, kalau seingat saya itulah, terus AUM ya 11 gitu, terus garis miring 2024. Jadi itu
Jadi baguslah sekali lagi jas merah jangan sekali meninggalkan sejarah ya. Ya kan kita ketahui konstitusi kan sudah mengatakan bahwa polisi sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban gitu. Jadi itu ya. Kita ketahui sudah berapa lembaga ya polisi ya. Itu loh. Jadi apalagi yang perlu dipertanyakan? Oke, Mas Eko ya. Ini ada satu pertanyaan yang menggelitik, mungkin pertanyaan terakhir ya, dari saya. Apakah Hari Juang ini betul-betul bisa mengangkat harkat martabat institusi Polri secara institusi atau juga secara individu kepada insan-insan Bayangkara ini? Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa belakangan ini institusi itu namanya agak sedikit gelap karena beberapa kasus penegakan hukum yang tajam di luar institusi Polri tetapi tumpul terhadap institusi Polri itu sendiri. Gimana Mas Eko tanggapannya? Ya itu tadi reformasi ini kan sudah memberikan banyak peraturan undang-undang gitu, dan berlaku sekarang kan amandemen gitu perubahan ya dari konstitusi 1945 dilakukan 2002 ya. Jadi ini mempengaruhi gitu. Sudah saya katakan tadi bahwa polisian ini yang melakukan pengawasan dan segala macamnya itu kan Komisi Polisi Nasional ya, di bawah Presiden gitu. Jadi yang menentukan kebijakan tentang pengerahan dan penggunaan apalah terkait polisian kan juga Presiden gitu. Jadi apa ya, kita juga nggak bisa apa ya, karena bagaimanapun ini kalau hukumnya sudah berantakan ini ya bisa hancur negara ini gitu. Apalagi yang melakukan itu dari penegak hukum itu sendiri ya ini. Jadi terkait potret baik dan buruknya ini kan biar masyarakat atau khalayak yang menilai lah seperti itu ya. Jadi kalau saya sudah mengatakan tadi dari reformasi hingga terbit TAP MPR gitu ya, bisa nggak harapan saya ini mohon maaf ya digabungkan kembali seperti era Orde Baru. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, bisa nggak gitu, karena apa ya, nanti saya mengatakan ini menjadi bumerang bagi diri saya gitu. Ini hanya usulan saja ya, atau karena saya dengar ini kan ada rancangan undang-undang untuk revisi untuk perubahan undang-undang kepolisian, undang nomor 2 tahun 2022 ya, ada rancangan seperti itu gitu loh. Karena RUU KUHP sudah ditetapkan menjadi undang-undang ya, nomor 1 tahun 2023 dan KUHP itu. Jadi agar tidak terjadi namanya tumpang tindih gitu seperti itu. Jadi kita ini sebagai bangsa dan negara ini bingung ya, kenapa korupsi ini juga sudah meningkat drastis, saya katakan berulang kali ya, hingga banyak oknum-oknum polisi yang terlibat seperti itu gitu. Makanya saya katakan pedoman polisi kan, hidup polisi kan sudah jelas ya, apa itu ya tribrata itu, terus pedoman kerja atau pedoman apa perbuatan atau apanya itu kan
presisi Catur Prasetya ya. Catur Catur Prasetya ya. iya ya Catur Prasetya seperti itu. Jadi ya kita nggak tahu ya, karena dalam janji atau sumpah itu kan komitmennya ya, seharusnya kan mengabdi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang bagaimana? Gitu. Terus yang diperlakukan undang-undang apa sekarang tentang landasan bernegara? Gitu loh. Ini kan bingung saya mengatakan ini. Ya, ini sudah reformasi sudah 20 tahun lebih gitu loh. Lah ini ya. Tapi ya ini kan tidak terlepas ya dari apa ya? Dari partai politik gitu loh. Nggak selesai ya persoalan nggak ada lembaga KPK gitu loh. Kita ingat dulu tahun 2003 ya, dengan berdirinya KPK harapannya kan agar tidak terjadi ya korupsi gitu dan memberantas korupsi, malah korupsi nggak karu-karuan nih ya, seperti ini hingga dari pemerintahan ya, jadi eksekutif, legislatif, bisa juga yudikatif lah gitu. Ini yang terjadi gitu. Jadi kita kembali lagi ya dengan semangat ya, juang, semangat kemerdekaan ya. Kita ketahui, aku sih menyatakan ya, melindungi segenap bangsa, seluruh tanah daerah air, mencerdaskan kehidupan, memajukan kesejahteraan umum. Nah, dan di dalam konstitusi juga disebutkan bahwa polisi juga sebagai alat negara, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, juga penegak hukum. Nah, terus saya misalkan ya, revisinya seperti apa gitu loh, saya juga nggak tahu gitu bagaimana ini nasib atau kedepannya ya. Ya kita ya mohon maaf, kita ini dalam menyikapi hal ini kadang beresiko gitu ya, toh terjadi pasti kalau banyak ya pada diri kita ya, kita kan nanti jadi bumerang ya, sekali lagi seperti itu. Jadi ya selamat hari juang polisi lah yang satu gitu kan, yang pertama kali ya diadakan ya, dan mungkin di beberapa daerah karena ada suatu lembaga diadakan upacara ini untuk mengenang, mengingat dan menghormati jasa-jasa pahlawan polisi gitu ya. Jadi itu, jadi yang kita ketahui kan selama ini kan 17 Agustus tahun 1945 proklamasi kemerdekaan gitu loh. Nah ini ada terjadi peristiwa sejarah juga, polisi juga melakukan proklamasi tentang polisinya gitu loh, karena pada saat itu dia nggak mau diperalat meskipun berbentuk yang bentuk Jepang gitu, dia ingin memperjuangkan, pertahankan gitu loh, hingga menyatakan diri sebagai polisi Republik Indonesia, ini nasional gitu. Nah gitu loh. Jadi ini ya, kalau hal-hal teknis tentang tugas fungsi yang terjadi di kepolisian ya kita ketahui ya, terkait kriminalitas ya apa sudah meningkat ini ya. Waduh, udah penuh ini lembaga pemasyarakatan dan rutan ya, seperti itu. Nah ini kan persoalan sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum. Jadi ya ini yang terjadi, saya nggak bisa apa ya, memaparkan secara gamblang atau apa ya, atau mengulasnya seperti secara detail gitu ya. Jujur aja ya, kita nggak ada yang bayar ya, tapi kita masih menyuarakan ya gitu loh. Nah, dari momen-momen yang ada ya, dan ini terobosan dan bagus juga ya untuk kita ya, bahwa ternyata institusi polisian ini
juga ikut berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kemerdekaan. Pertanyaan saya gitu loh, pertanyaan saya, apa kita ini benar-benar sedang merdeka gitu loh? Apalagi sekarang ya bulan Agustus gitu. Kemarin juga memperingati ya, apa merayakan gitu lah, maka sudah merdeka gitu loh. Kalau negara atau bangsa kita ini sejahtera dan keadilan terwujud, ya toh, ya sudahlah aman gitu loh, aman sentosa gitu. Dan saya berharap gini, sekali lagi berulang-ulang ini mohon ya agar Jenderal Geng Imam Santoso ya, Kapolri yang jujur, sederhana, baik gitu loh, itu jadikan tokoh pahlawan juga, karena bagaimanapun dia juga mengabdi kepada bangsa dan negara seperti itu. Jadi atau bagaimana ya polisi-polisi yang buruk itu jadikan patung kayak monumen agar mengingat bahwa ini buruk gitu loh. Selama ini yang orang baik yang dijadikan monumen atau patung gitu ya gitu loh. Kita nggak ingat yang jelek, yang buruk gitu loh. Seperti itu. Ya, dari berapa jumlah Kapolri itu ya, terlepas apapun ya itu kan siapapun juga dia kan patuh taat kepada pemerintahan yang berkuasa gitu loh. Ya kalau pemerintahannya baik ya otomatis ya polisi dominan baik lah gitu. Kalau pemerintahannya buruk polisi ya mohon maaf, kalau pemerintahan buruk mohon maaf ya citra polisi ya juga tercemar juga gitu. Ya itu kan buasi malakama seperti itu gitu. Apalagi ini sudah ugal-ugalan ini korupsi ini ya toh, dari tingkat kepala desa, lurah hingga wali kota, bupati, gubernur, nah, menteri itu loh. Itu jadi bagaimana gitu loh. Bagaimana gitu loh, kalau untuk refleksi terkait lebih baik bagaimana, apa hanya nanti seremonial saja gitu loh, hanya upacara peringatan saja tanpa perbaikan ya di tubuh institusinya gitu loh. Ya saya menginginkan kan, ingat Kapolri Sutanto ya, bukan Sukanto tapi Sutanto itu, wah dia agak tegas dia. Jadi kalau ada Kapolda atau Kapolres terkait untuk pelanggaran atau apa ya, apalagi korupsi, copot jabatan gitu loh. Ya yang bisa tahu cuma sedikit aja gitu. Si harapan saya kan suri tauladan gitu, apalagi nggak hukum lah. Semestinya kalau penegak hukum yang melakukan kejahatan, hukumannya kan harus setimpal karena dia paham hukum gitu loh. Semestinya seperti itu. Ya terjadi selama ini tidak. Malah penegak hukum ini bagaimana upayanya agar tidak terkena hukum gitu loh Pak. Gitu loh. Ini yang terjadi. Jadi uang lagi yang berbicara atau yang handle ya seperti itu ya. Kita ketahui lah KUHP segala macam kan juga diberlakukan itu siapa kalau karena bahasa hukumnya juga mengatakan kasih tahu ya. Jadi terkait pelanggaran apapun ada restorasi justice di sekarang itu ada namanya ganti atau denda seperti itu. Kalau orang mampu, kalau saya judi gitulah, judi online gitulah misalkan, di dalam undang-undang kan disebutkan kalau saya melakukan undang-undang ancaman dan tingkat hukumannya sekian gitu loh, atau denda gitu loh. Nah kalau saya mampu bayar denda, saya ada denda dan saya mengulang lagi lah itu terjadi, semestinya tidak ada denda. Tak peduli siapapun dihukum gitu loh. Tadi tidak ada istilah denda, ini kan zaman peninggalan Belanda ini gitu loh. Ya ini agar keadilan itu terwujud. Ibarat kan gini loh,
barang siapa membuang sampah sembarangan gitu, dapat diancam hukuman pidana misalkan ini 4 bulan atau denda 500 juta. Lah ini kalau orang mampu ya bayar 500 juta misalkan seperti itu. Kalau nggak mampu masuk penjara, maaf ya, ini misalkan saja. Terus keadilannya di mana, manusianya di mana gitu loh. Nah, yang membuat aturan ini kan kita ketahui, gitu, DPR atau kita kenal legislatif gitu loh, dan eksekutif pemerintah gitu loh. Jadi berbicara jujurnya seperti apa gitu. Kalau mereka melakukan pelanggaran, penyimpangan atau tindak pidana tersebut gitu. Sekarang ini kan krisis ya dalam segi ekonomi, segi semuanya dan hampir kritis ini terkait apapun lah persoalan ini. Iya. Jadi bingung juga. Kalau kita ketahui ya Kompolnas, ingat saya, itu kan lembaga didirikan di era SBY itu ya. Itu di era SBY nggak ada PP nomor 17 tahun 2011 itu ya, tentang Kompolnas itu ya. Lah itu kan ada 9 orang itu polisi nasional itu, yang 3 dari pemerintahan ya, seperti Menko Polhukam, Menkumham, dan Menteri Dalam Negeri. 3 orang dari makar dari polisi itu sendiri ya, yang 3 orang dari masyarakat ya, seperti itu. Jadi kita bagaimana sih terus hasilnya itu seperti yang diharapkan ya. Jadi ini peran di negara manapun di dunia pasti ada polisi gitu. Dan kalau penegak hukum seperti polisi sudah melakukan pelanggaran dan melakukan tindak pidana, ya bagaimana gitu. Dan saya ulang berkali-kali, kalau aparat penegak hukum melakukan tindak pidana semestinya setimpal hukumannya dibandingkan awam. Tapi peraturan yang terjadi selama reformasi, selama Orde Baru ya, kita kan di era Bung Karno kan tidak mengalami gitu. Jadi dari itu saya ulang kembali, dari aturannya polisi ada berapa kali ya, ada yang 61, ada yang 97, yang kemarin kan 2002 itu. Ini mau direvisi lagi gitu, apakah lebih baik aturannya atau bagaimana. Sedangkan KUHP-nya seperti itu, dan polisi penegak hukum sesuai undang-undang gitu loh, sesuai KUHP lah. Kalau hukumannya seperti itu ya bagaimana, apa salahnya polisi? Ya tidak, ya pembuat undang-undang itu sendiri. Semua konstitusi lagi, landasan bernegara kita sudah seperti ini, kita mengacu berlandaskan undang-undang 2002 gitu loh. Nah terus ya selama ini kan polisi kan juga bingung, aturannya siapa yang kuat gitu loh. Ya polisi hanya penegak hukum menjalankan aturan gitu loh, yang membuat konstitusi terkait undang-undangnya itu kan DPR RI dan pemerintah gitu loh. Nah itu bagaimana gitu loh, yang sudah kemarin sudah keluar undang KUHP kan, yang baru itu nomor 1 2023 kalau nggak salah. Nah kita nggak berkembang kemana-mana ya, tapi dari yang terobosan ya, katakan yang nggak pernah ada, nggak pernah terselenggara semenjak Republik ini berdiri, untuk memperingati atau merayakan atau mengenang, untuk menghormati, untuk melakukan upacara ya, terkait monumen kepolisian yang ada di Surabaya ini kan sejarah baru kali ini toh. Lah itu jas merahnya jadi seperti itu kan. Ini sangat bagus sekali gitu, agar kita ini lebih baik ya, dan mengingat bahwa tidak mudah memperjuangkan kemerdekaan dan tidak mau diperalat. Kalau sekarang saya tanya, apa polisi sekarang ini
diperalat apa tidak gitu loh. Ya, sekarang oke, katakanlah kita sudah merdeka, ya merdeka dalam hal apa gitu loh. Merdekaannya sesungguhnya atau kemerdekaan ekonomi, kemerdekaan mewujudkan semuanya gitu loh. Lah dengan jalan polisi ya itu sebagai penjalan atau penegak hukum, nah, aduh seperti itu dalam hukum aja Mr. Jerman katakan tadi selalu tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu loh. Yang selama Republik ini berdiri yang bebas, tidak pernah terkena delik material ya atau hukum itu kan tidak pernah dipenjara lah, hanya presiden. Kalau lembaga lain bisa dijebloskan kan seperti itu. Apalagi ini nggak tahu seperti apa karena konstitusinya sudah berubah. Kalau dulu kita ketahui ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, dan Dewan Pertimbangan Agung ini sudah menjadi Dewan Pertimbangan atau penasihat presiden seperti itu. Jadi serba bingung, apalagi ya mohon maaf ya, ini yang terkait bagaimana perekrutannya gitu loh, terkait perekrutannya menjadi seorang polisi yang kita ketahui ya. Terus bagaimana tentang penyalurannya, bagaimana tentang waktu banyak ini kalau kita sikapi ya. Jadi ya harapan saya Jenderal Hugeng lagi ya. Jenderal Hugeng itu menjadi tokoh ya polisi yang jujur ya, yang baik gitu loh, yang benar-benar ya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, semestinya kan seperti itu lah. Kalau polisi oke lah, tapi kita masa kamu TNI dan Polri kan dari rakyat gitu loh. Semestinya kan dia pelayan masyarakat, pelindung masyarakat, pengayom masyarakat dan rakyat. Dari rakyat miskin harus diperhatikan, bukan pengayom, pelayan, pelindung penguasa atau pengusaha yang selama ini terjadi seperti itu. Oke Mas Eko, terima kasih atas uraiannya terkait dengan peringatan Hari Juang Kepolisian yang pertama di Surabaya ya, kepada saudara-saudara ya, orang tua kita semuanya lah, bahwa ini terima kasih. Jadi Mr. Cenderung mengangkat ya terkait untuk Hari Juang ini, dan bisa katakan selamat ya, selamat kepada Hari Juang ya, dengan selamat memperingati, merayakan atau menghormati apapun lah terkait hari perjuangan ya. Kepolisian Republik Indonesia. Iya, Kepolisian Republik Untuk menyongsong tahun emas ya, ini kalau 2045. Tahu ini emasnya kembali lagi tadi. Ya kan, emasnya sekarang aja siapa yang garong itu kita 2045 habis itu loh. Ya, aku nggak tahu lah, kita hanya mengkritisi saja. Emasnya masih ada apa? Udah habis 2045, kita nggak dapat emas, hutang malah udah uang sama emas ini. Oke Mas Eko, terima kasih. Semoga tetap sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.